Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Perkenankan saya Ruben Madejanter Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada kesempatan ini akan berbagi pemahaman terkait tugas modul 1.2, koneksi antar materi, keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia, adapun koneksi antar materi keterkaitan antara modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak akan saya jabarkan dengan menggunakan refleksi model 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan sebagai rencana ke depan. Aspek refleksi P4 yang pertama adalah peristiwa. Hal ini berkaitan dengan momen yang paling penting atau paling menantang atau paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Adapun momen penting yang saya dapatkan adalah ketika saya memahami bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Guru hanya bertindak sebagai penuntun dan pamong sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak, agar anak menjadi manusia merdeka yang selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan momen menantang yang saya rasakan adalah ketika mendapati bahwa tugas guru bukan hanya mendidik, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti murid, mengoptimalkan potensi, menebalkan hal-hal positif, serta menghindarkan murid pada laku yang negatif. Saya jadi tertantang untuk menjalankan peran dan menerapkan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Dan momen mencerahkan yang saya dapatkan adalah saat mengenal dan memahami konsep menghamba pada murid, yaitu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan tulus ikhlas dan kasih sayang dalam mendidik. Akhirnya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya dapat mengambil kesimpulan terkait dengan pokok materi yang dibahas pada masing-masing modul. Pada modul 1.1 menekankan bahwa masing-masing anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Tugas guru adalah menuntun kodrat anak dengan menyediakan lingkungan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan modul 1.2 menekankan pada nilai dan peran guru penggerak yang apabila diamalkan secara konsisten dan sebaik-baiknya akan mewujudkan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dari sini kita bisa melihat keterkaitan yang sangat erat antara modul 1.1 dan juga modul 1.2, di mana keduanya saling mempengaruhi dan juga saling menguatkan satu sama lain. Selanjutnya, aspek refleksi P4 yang kedua adalah perasaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perasaan saya saat momen-momen itu terjadi. Saat mempelajari modul 1.1, saya merasa senang dan bersyukur karena bisa mendalami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta memahami peran guru dan posisi murid dalam proses pembelajaran. Saya juga tersadarkan bahwa peran guru dan tanggung jawabnya sangat signifikan dalam pembentukan budi pekerti seorang murid. Sedangkan saat mempelajari modul 1.2, saya merasa cukup khawatir saat mendapati peran guru penggerak yang sangat vital sebagai agen perubahan dan menjadi harapan banyak pihak. Ada rasa ragu dalam diri saya akan keberhasilan mengemban peran ini. Namun pada saat bersamaan, saya juga merasa antusias dan tertantang untuk bisa menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak secara optimal dan sebaik mungkin. Selanjutnya, refleksi P4 yang ketiga adalah pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan pemikiran saya sebelum dan setelah momen itu terjadi. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa tugas utama guru adalah mengajarkan materi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki murid, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kreativitas, dan kerjasama maupun kolaborasi. Saya juga berfokus pada penyelesaian materi pembelajaran dan cenderung menilai keberhasilan belajar murid berdasarkan capaian SKM semata. Saya juga cenderung menyamaratakan potensi dan kemampuan murid, serta belum maksimal melakukan penilaian secara holistik dan berkeadilan. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendapatkan pencerahan dan saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru sebagai fasilitator menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru berperan menebalkan perilaku yang baik agar tumbuh budi pekerti positif dalam diri murid. Seorang guru penggerak harus memiliki dan mengimplementasi nilai berpihak pada murid, nilai mandiri, reflektif,
kolaboratif, dan juga inovatif. Guru penggerak juga berperan penting sebagai agen perubahan dan bertindak sebagai pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, serta menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, refleksi P4 yang keempat adalah penerapan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Untuk menerapkan nilai berpihak pada murid dan menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid, saya berkomitmen untuk menghadirkan suasana dan aktivitas pembelajaran yang positif dan berkualitas, yang menyenangkan dan bermakna, serta tentunya berpihak pada murid. Sedangkan untuk menerapkan nilai kolaboratif dan menjalankan peran untuk mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi, saya berkomitmen untuk mengoptimalkan peran sebagai Ketua Komunitas Belajar Pijar Skansa, kemudian sebagai bagian dari Komite Pembelajaran, sebagai staf kurikulum dan juga SPMI, serta mengoptimalkan peran MGMP sebagai wadah berbagi dan berkolaborasi untuk peningkatan kualitas diri dan juga kualitas secara kolektif. Selanjutnya, untuk menerapkan nilai kemandirian dan menjalankan peran sebagai coach bagi guru lain, saya akan berusaha untuk secara aktif melakukan pengembangan diri, kemudian mengimbaskan pada rekan sejawat, lalu menerapkannya pada proses pembelajaran, serta berdampak pada pengembangan program sekolah. Kemudian, dalam implementasi nilai reflektif dan menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan senantiasa melakukan refleksi diri secara berkala, menerima kritik dan saran yang membangun baik dari murid, rekan sejawat maupun dari atasan, dan membuat rencana perbaikan serta merealisasikannya dengan optimal. Sedangkan dalam implementasi nilai inovatif dan menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga akan senantiasa adaptif dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan iptek, mulai dengan membuat Google Site yang berisi bahan ajar dan perangkat ajar yang bisa dibagikan kepada murid dan rekan guru. Selanjutnya, saya juga senantiasa melakukan update terhadap media, metode, serta model pembelajaran terkini dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam belajar. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, demikianlah pemaparan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.2, keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.